Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatireng. Kali ini Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pembalasan Sang Mantan. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ada merasa di atas angin atas apa yang diucapkan Aisyah kepada Dava. Sungguh dia tidak menyangka Aisyah setegas itu dan terang-terangan mau mengakui perasaannya di depan sang mantan. Aisyah, aku makin sayang sama kamu, gumamnya sambil tersenyum. Dan aku tetap menunggu janjimu. Tiba-tiba terdengar suara sautan. Indah? Adam menoleh. Sosok Indah sudah berdiri di samping tempat tidurnya. Aisyah sudah mau mengakuimu, jadi kapan kamu mau mengakuiku? Tanya sosok Indah sembari duduk di tepi tempat Adam berbaring. Secepatnya Indah, aku janji. Aku masih menunggu waktu yang tepat. Jawab Adam berusaha duduk sambil memegang perutnya yang masih sakit. Cepat ceritakan semuanya pada Aisyah, atau aku yang akan memberitahunya. Ancaman Indah dengan suara datar namun penuh penekanan. Matanya menatap tajam ke arah Adam. Ia nampak masih memegang perutnya yang masih terasa sakit akibat tinju Dava. Iya Indah, iya, jawab Adam. Aku ingin sekarang. Aku sudah tidak tahan lagi menunggunya. Aku betul-betul tersiksa. Tutur Indah dengan nada memelas. Besok Indah, besok, aku janji, kata Adam masal. Padahal dia belum tahu pasti apakah dia sanggup mengakui dosa-dosanya di masa lalu pada gadis yang dicintainya itu. Aku percaya padamu Dam, karena aku perhatikan kamu banyak berubah sekarang. Tapi jangan kamu buat aku kecewa lagi. Atau, ucap Indah menggantung. Atau apa Indah? Ada penasaran? Atau kamu akan menyesal seumur hidupmu? Sambung Indah menegaskan. Jangan ancam aku seperti itu Indah. Aku janji, besok akan aku ceritakan semuanya pada Aisyah, kata Adam panik. Entah apa yang akan dilakukan Indah bila Adam ingkar janji. Apakah Indah akan menyakiti dirinya? Atau Aisyah? Enggak. Gumam Adam sambil menggelengkan kepalanya, membayangkan hal itu. Bayanganmu tepat sekali Dam. Makanya jangan coba-coba berbohong lagi padaku, kata Indah seolah tahu apa yang ada dalam pikiran Adam. Seperti biasa, Adam menjemput Aisyah setiap pagi untuk berangkat ke kantor bersama. Itu sudah menjadi rutinitasnya sehari-hari. Saat sudah sampai di jalan depan rumah Aisyah, tampak Aisyah sedang bersama dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu tidak lain, itu adalah Dava, karena mobil putih milik Dava terparkir di situ. Sepertinya mereka sedang berdebat. Terlihat dari gerak-gerik mereka berdua, walaupun tidak terdengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Tapi Adam begitu yakin Aisyah akan setia kepadanya, walaupun laki-laki dari masa lalunya itu kembali hadir. Adam segera turun dari mobilnya dan menghampiri mereka berdua. Mas Adam. Aisyah berlari mendekati Adam yang tetap setia dengan kacamata hitamnya yang selalu bertengger di atas hidung mancungnya. Ada apa lagi Pak Dava? Apa masih kurang jelas dengan perkataan kekasih saya kemarin? Ucap Adam sambil terus berjalan mendekat. Dadanya sesak menahan emosi. Dava masih saja mengejar Aisyah yang jelas-jelas sudah menolaknya. Ini bukan urusan Anda, jawab Dava singkat. Tentu sekarang ini menjadi urusan saya, karena Anda terus berusaha menggoda kekasih saya, tutur Adam datar. Anda hanya pelarian Aisyah, jadi jangan bangga. Saya tidak ada waktu berdebat dengan Anda. Ayo Aisyah, kita berangkat, kata Adam dengan santai.
Mereka berdua pun pergi meninggalkan Dava yang tampak garang. Tiba-tiba Dava menarik lengan Adam dan kembali memberikannya bogem mentah pada perut Adam yang belum sembuh total. Adam jatuh tersungkur sembari memegangi perutnya. Dia benar-benar tidak menyangka akan mendapat serangan dari Dava secara tiba-tiba. "Mas Adam!" teriak Aisyah panik. Dava kembali mendekati Adam dan menarik pundak manajer itu dengan kasar. "Stop Dava, stop, aku mohon jangan sakiti Mas Adam," ucap Aisyah memohon sembari berusaha menghalangi, karena Dava tampak seperti orang yang kesetanan. "Jangan halangi aku Aisyah," jawab Dava terus berusaha mendekati Adam yang tampak tidak berdaya. Plak! Tamparan keras dari lengan lembut Aisyah mendarat tepat di pipi kiri Dava. "Aisyah?" ucap Dava sembari memegang pipinya yang terasa panas. Seakan dia tidak percaya dengan apa yang telah dilakukan gadis yang dicintainya itu. "Jangan sakiti kekasihku," ucap Aisyah dengan nada tinggi dan tegas. "Tinggalkan kami sekarang juga," tambahnya lagi. "Aisyah." Dava tampak tertegun. "Ayo mas, kita pergi," ajak Aisyah sembari membantu Adam berdiri meninggalkan Dava yang berdiri mematung. Mereka dijemput oleh sopir kantor karena keadaan Adam tidak memungkinkan untuk membawa mobil sendiri. "Langsung ke kantor ya pak," kata Adam setelah di dalam mobil. "Ya pak," jawab Pak Hendra, sopir kantor. "Mas, apa gak sebaiknya pulang? Keadaan Mas Adam kayak gini," saran Aisyah. "Enggak sayang, ke kantor aja. Sebentar lagi juga bakalan baik kok," jawab Adam sambil tersenyum berusaha menutupi rasa sakit yang dirasakannya. "Mas, sayang, aku gak apa-apa kok," Adam meyakinkan. Sampai sebesar itu pembelaan Aisyah terhadap dirinya, menawar Dava di depan matanya. Apakah dia sanggup mengecewakan Aisyah dengan menceritakan masa lalunya yang kelam? Siang itu Adam pulang lebih cepat karena ada urusan pribadi yang harus diselesaikannya. Begitu juga dengan Aisyah. Gadis itu tampak penasaran dengan apa yang akan diutarakan Adam. Mereka berdua pergi ke sebuah taman yang tampak sepi karena hanya pagi dan sore hari. Di situ akan banyak pengunjung. Mereka berdua duduk di sebuah kursi yang ada di tengah taman. "Sayang, Mas ingin mengatakan sesuatu yang telah terjadi di masa lalu Mas," kata Adam membuka pembicaraan. Aisyah diam mendengarkan dengan sesama perkataan Adam. Dia tampak menatap mata Adam dengan dalam. Mata seseorang yang telah membuatnya menampar Dava, orang yang dulu pernah dicintainya. "Sayang, Mas tidak sebaik dan sebersih yang kamu kira. Masa lalu Mas sangat kotor dan..." Adam menghela nafas dan sejenak terdiam. "Mas Adam, aku sayang sama Mas Adam. Aku gak peduli dengan masa lalu Mas," Aisyah menjawab tanpa menunggu Adam menyelesaikan ucapannya. "Kamu yakin Aisyah? Kamu mau menerima Mas setelah nanti kamu sudah mengetahui masa lalu Mas?" Adam bertanya. "Insya Allah Mas," jawab Aisyah. Aisyah menatap mata Adam dengan penuh keyakinan bahwa dia akan bisa menerima dan tidak memperdulikan masa lalu Adam. "Mas rasa kamu masih tidak mengerti dengan mimpi kamu yang kemarin tentang seseorang yang bernama Indah," ucap Adam. Kembali dia terdiam. "Indah?" Lirih Aisyah menyebut nama itu. "Iya sayang, Indah," jawab Adam. "Mas Adam kenal dengan Indah?" tanya Aisyah kaget. Dia menatap laki-laki yang ada di sampingnya dengan pandangan yang penuh dengan tanda tanya. "Iya sayang, Mas mengenalnya, bahkan sangat mengenalnya," jawab Adam dengan wajah tertunduk. Dia tampak terdiam beberapa saat seperti berpikir. Mungkin sedang menyusun kata-kata yang pas
untuk disampaikan pada gadis yang sangat dicintainya itu. Sangat. Aisyah mengulang perkataan Adam. Iya sayang, sangat, jawab Adam. Sejenak mereka berdua sama-sama terdiam, tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Indah adalah bagian dari masa lalu Mas. Adam terlihat menghela nafas. Dia mantan Mas. Sambungnya lagi sembari sesaat memejamkan mata, seolah tidak ingin melihat reaksi Aisyah. Aisyah tersentak kaget dengan apa yang dikatakan Adam barusan. Indah mantan Mas Adam? Aisyah bertanya untuk memastikan dia tidak salah dengar. Iya sayang, jawab Adam sembari menatap wajah gadis di sampingnya itu. Dia tampak menunggu apa reaksi Aisyah setelah ini. Berkali-kali Adam menghela nafas berat yang terasa sesak memenuhi dadanya. Terus dia meninggalkan apa Mas? Karena di dalam mimpiku itu, dia bukan lagi sosok manusia seperti kita Mas. Aisyah tampak begitu penasaran, ingin segera mengetahui semuanya. Adam kembali menghela nafas sembari menggeleng pelan seolah berat untuk menceritakan semuanya. Sayang, kamu bisa janji gak akan marah dan bisa menerima Mas? Adam bertanya dengan nada bimbang. Sebenarnya ada apa Mas? Aisyah makin penasaran. Sayang, Adam tidak melanjutkan kata-katanya, seolah tidak sanggup untuk mengungkapkannya. Dia tertunduk sambil terus menggeleng pelan, dengan sesekali mengusap wajahnya. Mas? Aisyah memanggil seolah tidak sabar, menunggu jawaban Adam. Sayang, kamu bisa janji gak akan meninggalkan Mas dan mau menerima masa lalu Mas? Kembali Adam bertanya. Sebenarnya ada apa Mas? Kenapa Mas Adam selalu bertanya seperti itu? Sebenarnya, apa yang sudah terjadi dengan kalian? Apa yang terjadi dengan Indah? Aisyah menjajar dengan banyak pertanyaan yang membuat kepala Adam sakit. Sayang, Mas benar-benar menyesal sayang. Benar-benar menyesal, kata Adam sembari menangis. Aisyah semakin bingung melihat Adam seperti itu. Sebenarnya apa yang telah terjadi sehingga membuatnya begitu tertekan? Kejujuran itu memang menyakitkan Mas, tapi itu jauh lebih baik daripada menyimpan kebohongan, ucap Aisyah dengan tenang. Ucapannya itu seolah memberi kekuatan baru pada Adam. Sayang, Mas sangat mencintai kamu. Mas benar-benar sudah berubah. Mas benar-benar menyesal, kata Adam sembari mengangkat wajahnya yang dari tadi menunduk. Adam kembali terdiam untuk beberapa saat menatap mata Aisyah dalam-dalam. Mas sudah mengambil Indah sayang, tambah Adam kemudian. Aisyah tersentak mendengar pengakuan orang yang sangat dicintainya itu. Dia tampak menggeser pantatnya ke belakang, seolah ingin menjauh sembari menggelengkan kepala. Sayang, maafkan Mas hilaf, ucap Adam mencoba menjelaskan. Aisyah menangis terseduh mendengar pengakuan Adam. Apa bedanya Adam dengan Dafa? Sama-sama menghamili wanita, sama-sama kotor dan rendah. Aisyah merasa terperosok di lubang yang sama. Sayang, Adam menggigil. Aku butuh waktu untuk berpikir Mas, jawab Aisyah sembari berdiri. Sayang, maafkan Mas sayang. Adam memohon sembari berlutut di hadapan Aisyah. Wajahnya basah oleh air mata penyesalan. Aisyah mematuh dengan tatapan kosong. Pikirannya mengembara jauh entah kemana. Ratapan Adam tidak lagi didengarnya. Dia terlalu sibuk dengan beban yang bergelanyut di dadanya. Sayang, Adam berdiri karena dilihatnya Aisyah hanya terdiam. Wajah gadis itu begitu pucat. Dengan berat Adam meraih jemari Aisyah. Jemari itu begitu dingin. Sayang, kembali Adam memanggil. Aisyah tidak meresponnya sama sekali. Tatapannya masih tampak kosong. Tiba-tiba Aisyah terkulai, tidak sadarkan diri. Untung Adam segera menangkapnya sehingga dia tidak jatuh.
Sayang, teriak Adam sembari memeluk tubuh Aisyah yang layu. Maafkan Mas Adam sayang, ucap Adam panik. Dia sangat merasa bersalah atas kejadian yang telah menimpa Aisyah. Segera Adam membopong tubuh Aisyah dan membawanya masuk ke mobil. Dia mencari minyak kayu putih yang selalu dibawa Aisyah di dalam tasnya. Didekatkan botol itu di hidung Aisyah, berharap gadis itu segera sadar. Diusapkannya juga minyak itu pada tangan dan kaki Aisyah yang terasa dingin. Perlahan-lahan Aisyah membuka matanya. Kembali ia menangis mengingat apa yang disampaikan kasihnya itu barusan. Sayang, kamu gak apa-apa? Adam tampak sedikit lega melihat Aisyah membuka mata walaupun sambil menangis. Setidaknya gadis itu sudah sadar. Jangan sentuh aku mas, jauhi aku, kata Aisyah sambil terus menangis. Ingin menjauh dia tak mampu, karena tubuhnya masih sangat lemas ia rasakan. Sayang, maafin mas sayang, mas menyesal, mas hilaf. Adam berusaha memberi pengertian pada Aisyah yang seakan tetap tidak peduli dan tak bisa menerima kesalahan Adam di masa lalu. Antar aku pulang mas, pinta Aisyah masih dengan derai air mata. Tubuhnya yang terasa lemas masih tergeletak tanpa tenaga. Iya sayang, mas antar pulang. Ayo, pindah ke depan dulu, kata Adam sembari membantu Aisyah untuk duduk. Jangan sentuh aku mas, tolak Aisyah sembari menepis tangan Adam. Sayang, apa kamu bisa sendiri? Tanya Adam ragu, karena Aisyah terlihat begitu lemah. Tanpa menjawab, dengan berusaha payah Aisyah berusaha duduk sendiri. Aku duduk di sini aja, kata Aisyah kemudian. Duduk di depan saja sayang, pinta Adam. Gak mas, aku duduk di sini aja, jawab Aisyah sambil membuang muka. Oke. Jawab Adam kemudian turun dan menutup pintu. Selama di perjalanan, mereka berdua hanya diam membisu. Sesekali Adam melihat Aisyah dan rear vision mirror. Tampak Aisyah masih terus menangis dan sesekali menyeka air mata yang membasahi pipinya. Entah apa yang akan terjadi dengan hubungan mereka. Sayang, maafkan Mas Adam sayang. Mas benar-benar sudah berubah. Mas menyesal dengan semua yang telah terjadi dulu. Adam membuka pembicaraan. Aisyah tetap membisu. Pikirannya jauh melayang. Sungguh mengerikan kenyataan yang harus dihadapi. Benar-benar sakit dan hancur hati Aisyah dengan semua ini. Air mata tak henti-hentinya tumpah. Dulu Dava dan kini Adam. Sayang, Mas mohon maaf, ampuni Mas. Adam mengibah. Setelah sampai di rumahnya, Aisyah segera turun dan berlari meninggalkan Adam yang buru-buru turun dari mobil. Segera ia membuka kunci rumahnya dan berlari masuk. Sayang, Aisyah, panggil Adam seraya mengetuk pintu. Tolong buka pintunya sayang, izinkan Mas masuk, tambah Adam kemudian. Pergi Mas, pergi, teriak Aisyah dari dalam. Dia duduk di belakang pintu sembari menangis terseduh. Rasanya sulit baginya untuk menerima kenyataan yang begitu pahit ini. Sayang, Mas mohon, buka dulu pintunya, pinta Adam. Pergi Mas, aku butuh waktu sendiri, jawab Aisyah masih dengan tangisnya. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Adam masih terduduk di lantai teras rumah Aisyah. Dia tidak bisa pergi meninggalkan Aisyah dengan keadaan seperti ini. Sesekali tampak ia mengintip ke dalam melalui jendela seperti seorang pencuri. Sayang, panggilnya dari jendela ke kamar Aisyah. Dia berusaha melihat keadaan Aisyah. Dari balik horden yang sedikit tersibak, terlihat Aisyah masih duduk sembari menangis. Bagaimana Dam? Sakit bukan ditolak seperti ini? Terdengar suara di belakang Adam. Baru-baru Adam menoleh. Terlihat sosok indah berdiri di belakangnya sambil tersenyum dingin.
Adam tertunduk tak bisa berkata. Memang mungkin inilah yang pantas dia dapatkan atas kesalahannya di masa lalu. Indah tertawa melihat orang yang telah mengambilnya itu kini tertunduk tak berdaya bagai seorang pengemis. Di mana kesombongannya dulu? Di mana? Dengan begitu mudahnya ia mencampakkan seorang wanita yang tengah mengandung benihnya. Inilah karma atas perbuatanmu, Dam. Kamu harus menerimanya. Ucap Indah lagi. Iya Indah, ini memang pantas aku terima. Ucap Adam lirih. Adam tengah tertidur pulas di kursi teras saat Aisyah mengintipnya dari jendela. Adam nekat tidur di teras rumahnya demi mendapatkan kata maaf. Sungguh tidak tega melihat orang yang dia cintai menderita seperti itu. Namun kesalahannya di masa lalu membuat Aisyah berat untuk memaafkannya. Mas Adam, aku sayang sama Mas. Aku cinta sama Mas. Tapi aku butuh waktu, Mas. Lirih Aisyah berbisik tanpa mengalihkan pandangannya pada Adam yang tengah tertidur. Terlihat Adam menggigil karena udara di luar yang begitu dingin. Pelan-pelan Aisyah membuka pintu dan menutupi tubuh Adam dengan selimut. Bagaimanapun juga dia merasa tidak tega. Sinar matahari membangunkan Adam yang letih. Dia terkejut ketika mendapatkan selimut yang menutupi tubuhnya. Aisyah, gumamnya. Ternyata gadis itu masih memperhatikannya. Dilihatnya jarum jam yang ada di pergelangan tangannya menunjuk ke angka 7. Adam termasuk seorang yang profesional. Apapun masalah pribadinya tidak membuat dia melupakan pekerjaannya. Segera ia meninggalkan rumah Aisyah dengan sebelumnya mengirim pesan melalui aplikasi hijau di ponselnya. Mas pulang sayang. Kalau kamu capek, istirahat saja dulu. Tanda 2 centang itu segera berubah biru. Adam tersenyum. Wajah Adam terlihat pucat dan letih akibat kurang tidur. Dinginnya udara semalam juga membuatnya terserang flu. Terdengar Adam bersin berkali-kali. Berkas dan surat-surat yang menumpuk membuat kepalanya sakit. Tring. Sebuah pesan masuk melalui aplikasi hijau. Saya tidak akan menyerah Pak Adam. Akan saya rebut kembali Aisyah dari pelukan Anda. Dava mengancam. Adam menghela nafas setelah membaca pesan itu. Kepalanya menjadi semakin sakit. Begitu banyaknya cobaan yang harus dihadapi untuk mendapatkan Aisyah. Dia pun masih belum tahu bagaimana kelanjutan hubungannya dengan Aisyah. Dan kini kembali ditambah dengan teror dari Dava mantan Aisyah. Ya Tuhan, inilah akibat dosa-dosaku. Gumam Adam sembari mengusap wajahnya. Pekerjaan yang menumpuk terabaikan dengan beban pikiran yang jauh lebih menumpuk. Kring. Suara telepon membuyarkan lampunan Adam. Ya. Jawab Adam setelah mengangkat telepon. Bapak ditunggu di ruang rapat, Pak. Kata seseorang memberitahu. Ya Tuhan, saya lupa. Oke, saya segera ke sana. Jawab Adam gugup. Hal penting seperti itu pun sampai dia lupakan. Adam bergegas keluar dari ruang kerjanya menuju ke ruang rapat. Langkahnya terhenti ketika melihat ke arah meja kerja Aisyah. Ternyata gadis pujaan hatinya itu masuk juga hari ini. Terlihat dia begitu sibuk dengan laptopnya. Dengan lincah jemarinya mengetik dan memainkan mouse. Adam berjalan mendekati Aisyah melupakan bahwa dia sedang ditunggu banyak orang di ruang rapat. Sayang, Adam memanggil. Aisyah menghentikan pekerjaannya. Sesaat dia terdiam. Dan perlahan-lahan ia menoleh ke asal suara. Pandangannya sayu. Wajahnya juga tampak pucat sama seperti Adam. Mas pikir kamu gak masuk, ucap Adam. Aisyah tidak menjawab dan kembali meneruskan pekerjaannya. Maaf Pak, Bapak sudah ditunggu. Tiba-tiba seseorang mengingatkannya. Oh ya sorry, saya segera ke sana. Jawab Adam kemudian meninggalkan Aisyah yang tidak memperdulikannya. Jam makan siang tiba. Aisyah bergegas pergi ke warung pecel lele yang ada di dekat kantor. Matanya terlihat menatap ke sekeliling.
mengingat dia dan Adam pernah makan di situ. "Sayang?" Terdengar suara memanggil, suara yang sangat dikenalnya. Adam duduk di depan Aisyah yang tidak menghiraukannya sama sekali. Gadis itu pura-pura sibuk dengan ponselnya. "Sayang, Mas mohon maaf. Maafkan Mas sayang," ucap Adam. Gadis di depannya itu masih saja tidak memperdulikannya. Masih tetap sibuk dengan ponselnya. "Sayang." Kembali Adam memanggil sembari mengambil ponsel yang sedari tadi dimainkan Aisyah. Sontak Aisyah memandang laki-laki di depannya itu. "Kembalikan HP-ku," kata Aisyah sembari mengulurkan tangannya. "Sayang, dengar Mas dulu. Kembalikan," ucap Aisyah sebelum Adam selesai bicara. Wajahnya memerah tanpa menahan marah. "Silakan Bu," kata pemilik warung sambil menyajikan pesanan Aisyah di meja. "Bapak mau makan juga?" tanya pemilik warung pada Adam. "Iya Mas," jawab Adam singkat. "Tunggu sebentar ya Pak," kata pemilik warung kemudian pergi. Tidak begitu lama, dia sudah kembali membawakan pesanan Adam. "Silakan," katanya kemudian. "Terima kasih Mas," jawab Adam. Aisyah makan duluan tanpa menghiraukan Adam. Tampaknya dia sangat kecewa dan belum bisa menerima kenyataan yang begitu pahit ini. Setelah selesai makan, buru-buru Aisyah pergi meninggalkan Adam yang masih mengisi perutnya tanpa menghiraukan ponselnya yang masih di tangan Adam. "Sayang, tunggu sayang," panggil Adam, tapi yang dipanggil tidak peduli. Adam tidak lagi menyelesaikan makanannya. "Ini Mas," kata Adam sembari menyodorkan uang berwarna biru pada pemilik warung. Kemudian dia berlari menyusul Aisyah. "Pak, kembaliannya Pak," kata pemilik warung. "Ambil aja Mas," jawab Adam tanpa menoleh. "Sayang, tunggu sayang," teriak Adam sambil terus menyusul Aisyah. "Sayang, dengarkan Mas Adam dulu," kata Adam begitu sudah dekat. "Sudahlah Mas, aku butuh waktu untuk sendiri, jangan ganggu aku," ucap Aisyah sembari menatap laki-laki yang ada di sampingnya. "Kalau seseorang sudah tidak mau lagi, tolong jangan diganggu." Tiba-tiba suara itu mengejutkan Adam dan Aisyah. Keduanya menoleh bersamaan. "Dafa?" ucap Adam dan Aisyah hampir bersamaan. "Saya rasa Anda sudah tahu jika Aisyah sudah tidak menginginkan Anda lagi," kata Dafa sambil tersenyum sinis. "Anda jangan ikut campur Pak Dafa. Memangnya Anda tidak ada kerjaan sehingga harus terus mengganggu kami?" kata Adam dengan emosi. "Jauhi Aisyah. Dia sudah tidak mau dengan Anda," kata Dafa so tahu. "Aisyah, kembali padaku. Aku masih sangat mencintai kamu," katanya kemudian pada Aisyah. "Tutup mulut Anda," kata Adam sembari melayangkan pukulan ke wajah Dafa. Tampak Dafa hampir tersungkur dengan darah yang keluar dari hidungnya. "Kurang ajar," maki Dafa kemudian balas memukul. Pukulannya tepat mengenai pipi kiri Adam. Adam terjatuh dengan kondisi tubuhnya yang memang masih sangat letih. "Mas Adam!" teriak Aisyah. Stop Dafa, aku mohon," kata Aisyah pada Dafa yang berusaha mendekati Adam lagi. "Aisyah, jangan halangi aku," kata Dafa terus berusaha mendekati Adam. "Jangan Dafa, sudah." Aisyah terus berusaha menghalangi. Ada rasa bahagia di hati Adam melihat Aisyah membelanya. Pasti masih ada rasa sayang dan cinta di hati Aisyah untuknya. Rasanya Adam rela menanggung rasa sakit di sekujur tubuhnya demi mendapatkan perhatian dan cinta Aisyah kembali. Tanpa sadar, ia tersenyum. "Ayo Mas, kita pergi," ajak Aisyah sembari membantu Adam berdiri.
Tampaknya dia lupa kalau dia sedang marah pada Adam. Mereka berdua pergi meninggalkan Adam yang masih berdiri mematung. "Sayang," panggil Adam seolah tidak percaya. Aisyah menggandeng tangannya. Tampaknya Aisyah mulai sadar. Buru-buru ia melepaskan gandengan tangannya dan berlari meninggalkan Adam. Kesehatan Adam benar-benar menurun setelah semalaman tidur di teras rumah Aisyah. Walaupun sebelumnya sempat masuk kerja, akhirnya dia tumbang juga. Biem tampak meletakkan handuk kecil di kening Adam yang terbaring lemah. Tatapan melas darinya tidak dapat disembunyikan. Bagaimana tidak? Dari kecil dialah yang merawat Adam karena kesibukan orang tuanya. Adam menatap wajah ibu keduanya, itu dengan sendu. "Makasih ya, Bi, sudah memerawat aku dari kecil sampai sekarang," kata Adam lemah. "Mas Adam kok ngomong seperti itu? Ini sudah kewajiban Bibi," jawab Biem dengan logat Jawanya yang medok. Wanita parubaya itu sesekali tampak mengelus-ngelus kaki Adam yang tertutup dengan selimut. "Sekarang Mas Adam istirahat dulu. Bibi masih ada pekerjaan di belakang," kata Biem kemudian segera berlalu. Adam hanya mengangguk tanpa mengiyakan. Tangannya meraih ponsel yang tergeletak di meja dekat tempat tidurnya. Dia membuka galeri foto dan menatap foto Aisyah yang hanya satu-satunya ia simpan. Foto itu pun dia dapatkan dari mencuri. Ya, tanpa sepengetahuan Aisyah. Adam mengambil foto gadis itu yang masih sibuk dengan laptopnya. Sungguh cantiknya Aisyah. Dengan menggunakan hijab warna navy, kulit wajahnya begitu tampak putih bersih. "Aisyah, Mas Adam sangat mencintai kamu," gumam Adam lirih. Kembali Adam mencelupkan handuk kecil yang menempel di keningnya pada baskom kecil berisi air es yang tergeletak di meja, lalu menempelkannya lagi di keningnya. Kasihannya dia. "Adam, Adam." Tiba-tiba sosok indah muncul di dekat ia berbaring. Tatapan matanya tidak seperti biasanya yang terlihat tajam menyimpan dendam. Kali ini pandangan mata itu tampak sayu dan sedih. "Indah." Adam berusaha duduk sembari mengambil handuk kecil yang baru saja ia tempelkan di keningnya. "Maafkan aku, Dam, sudah membuat kamu menderita seperti ini," ucap Indah penuh penyesalan. "Seandainya aku tidak memaksamu untuk mengakui pada Aisyah, ini semua tidak akan terjadi." Tambahnya lagi, "Indah, ini bukan kesalahanmu. Memang sudah seharusnya aku mengakui semuanya," jawab Adam. "Aku yang seharusnya minta maaf sama kamu, Indah," kata Adam menambahkan. "Aku sudah maafkanmu, Dam. Semua manusia tidak akan luput dari salah dan dosa. Itu juga bukan sepenuhnya kesalahanmu. Aku belum bersalah. Seandainya waktu itu aku menolak ajakanmu, semua ini tidak akan terjadi. Jujur aku juga menginginkannya waktu itu," tutur Indah. Adam tertegun sesaat mendengar penuturan Indah. Gadis yang dulu pernah dicintai dan dinodainya, bahkan sampai hamil. Sedih rasanya ia mengingat kejadian itu. "Aisyah gadis yang baik, Indah. Dia yang telah membuatku berubah," ucap Adam lirih. "Aku tahu, Dam. Dia gadis yang baik. Perjuangkan dia demi aku, Dam," pinta Indah. Adam terkejut mendengar ucapan Indah. Sungguh dia tidak menyangka Indah mau sebesar hati merestui hubungannya dengan Aisyah. "Indah," panggil Adam lirih seakan tidak percaya. "Iya, Dam. Perjuangkan Aisyah. Jangan sampai kamu menyesal," jawab Indah. "Aisyah." Adam seakan tidak percaya melihat siapa yang datang untuk menjenguknya. "Aku gak salah lihat kan? Ini benar-benar Aisyah kan?" kata Adam lagi sambil berusaha duduk dan mengucek-ngucek kedua matanya. "Iya, Mas, ini aku, Aisyah," jawab Aisyah sembari meletakkan bungkusan di meja. "Mas Adam sakit apa?" Aisyah bertanya sembari duduk di kursi.
yang ada di dekat tempat tidur Adam. "Cuma flu aja kok," jawab Adam dengan wajah berseri. "Kamu pulang kerja langsung ke sini sayang? Aisyah?" tanya Adam. Aisyah tersenyum mendengar Adam melalat panggilannya. "Iya mas, karena tadi orang-orang di kantor bilang mas gak masuk karena sakit," Aisyah menjelaskan. "Makasih ya," ucap Adam. "Mas Adam udah makan?" Aisyah bertanya. "Belum," jawab Adam singkat. "Ini aku bawain bubur ayam mas, dimakan ya," kata Aisyah sambil membuka bungkusan yang ia bawa. "Makasih ya Aisyah." Buru-buru Adam meralat panggilannya sebelum selesai diucapkan. Karena Adam juga belum tahu pasti bagaimana status hubungannya dengan Aisyah. Walaupun belum ada kata putus. "Hampir maghrib mas, aku pulang dulu ya. Cepet sehat, biar besok bisa kerja," kata Aisyah sambil tersenyum. "Ya Aisyah, maaf sudah merepotkan," jawab Adam tampak kecewa. Sebenarnya dia masih ingin berdua dengan gadis itu lebih lama lagi. Tapi apa kata? Kesehatan Adam berangsur membaik. Mungkin kedatangan gadis pujaannya kemarin menjadi obat mujarab bagi dirinya. Pagi ini Adam kembali masuk kerja. Dia tampak bersemangat sekali. Bayangan Aisyah tidak bisa lepas dari matanya. Sejenak dia berdiri, bersandar di mobil. Setelah sesaat memarkirnya, tampak ia membetulkan letak kacamata hitam yang dipakainya. Dek. Jantungnya berdegup dengan kencang saat dilihatnya Aisyah turun dari sebuah mobil putih. Mobil Dava. "Aisyah?" gumam Adam sembari melepas kacamata yang baru saja dibetulkannya. Sendi-sendi Adam terasa lemas menyaksikan gadis yang sangat dicintainya itu diantar oleh laki lain. Apalagi lelaki itu merupakan bagian dari masalah Aisyah. "Aisyah?" Adam memanggil. "Mas Adam, sudah sehat?" tanya Aisyah seolah tidak terjadi apa-apa. "Siapa yang antar kamu?" Adam balik bertanya tanpa terlebih dahulu menjawab pertanyaan Aisyah. "Jadi, memang sekarang mas bukan siapa-siapa kamu lagi?" tanya Adam penuh kekecewaan. Aisyah seakan tidak mengerti dengan apa yang diucapkan Adam. Matanya penuh dengan tanda tanya. Jawab Aisyah, "Semudah itukah?" "Apa maksud mas Adam? Aku gak ngerti," jawab Aisyah. "Kamu diantar Dava kan? Kamu diantar mantan kamu kan?" kata Adam dengan suara bergetar. "Mas, aku bisa jelaskan semuanya." "Kita belum putus kan Aisyah? Belum putus kan?" kata Adam memotong ucapan Aisyah. "Mas, aku belum selesai bicara. Dengarkan aku dulu," ucap Aisyah berusaha menjelaskan. "Aisyah, mas mohon, jangan melakukan mas seperti ini. Belum ada kata putus Aisyah," ucap Adam dengan mata memerah menahan air mata. Kecewa pasti sudah kecewa. Sakit hati, itu juga sudah pasti. Tapi kejujuran Adam dengan mengakui kesalahannya di masa lalu dengan konsekuensi hancurnya hubungan asmara mereka masih menjadi pertimbangan Aisyah. Apalagi di lubuk hati gadis itu masih ada cinta yang tersimpan untuk Adam. Tetapi ancaman Dava untuk mencelakai Adam membuat Aisyah harus menjaga jarak. Dan sekarang Dava juga masih sibuk mengurus perceraiannya. Laki-laki itu benar-benar sudah gila. Demi untuk mendapatkan Aisyah, dia tega menceraikan istrinya dan tidak memperdulikan anaknya. "Dava, aku mohon, kamu mempertimbangkannya lagi. Kasihan istri dan anakmu," ucap Aisyah pada suatu ketika. "Tidak ada yang harus dipertimbangkan Aisyah. Aku tidak pernah mencintainya. Cintaku hanya untuk kamu," jawab Dava keras kepala. "Tapi Aisyah, keselamatan Adam ada di tanganmu." Dava memotong ucapan Aisyah sebelum sempat gadis itu menyelesaikannya. Aisyah tertunduk. Dia tidak dapat lagi membantah
Inikah laki-laki yang dulu dicintainya? Inikah laki-laki yang dulu akan menjadi suaminya? Mungkin inilah sebabnya kenapa Tuhan memisahkan mereka. Gadis sebaik Aisyah tidak patut mendapatkan laki-laki bejat semacam Dapa. Adam masih duduk melamun di teras rumahnya ketika Yudi, sahabatnya, datang berkunjung. "Hei Dam, kamu kenapa?" tanya Yudi membuyarkan lamunannya. Yud, kapan pulang?" Adam balik bertanya tanpa terlebih dahulu menjawab pertanyaan sahabatnya itu. "Kemarin, nih oleh-oleh buat kamu," kata Yudi sembari menyodorkan sebuah paper bag. "Aduh, makasih Yud," kata Adam sembari menerima paper bag itu dan membukanya. Sebuah sirip berwarna hitam bertuliskan Degadu, persis seperti yang dipakai Yudi. "Wow, Degadu Jogja," kata Adam. Segera dia melepaskan baju yang dipakainya dan berganti dengan sirip yang dibawakan Yudi. "Makasih ya bro," katanya kemudian. "Siap," jawab Yudi singkat. "Jadi gimana usaha kamu di Jogja? Lancar?" Adam bertanya. "Lumayan Dam, dan sekarang rencananya aku mau buka cabang di kota lain," jawab Yudi. "Widih, selamat ya bro, mudah-mudahan semuanya lancar," kata Adam. Yudi membuka usaha restoran di Jogja dengan bantuan modal dari Adam, dan kini sepertinya usahanya mulai berkembang. "Bagaimana hubunganmu dengan Aisyah Dam? Kalian gak jalan? Ini kan hari libur," Yudi bertanya. Adam nampak menarik nafas dengan berat. Wajahnya berubah murung seketika. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.